Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kenikmatan yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, selain daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan hidayah dan petunjuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkannya, adalah nikmat kita dilahirkan di atas muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebab yang membuat kita terlahir di atas muka bumi ini adalah kita terlahir melalui kedua orang tua kita. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah dikategorikan seseorang itu bersyukur kepada Allah manakala dia tidak berterima kasih kepada manusia yang menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada manusia. Sehingga wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kita terlahir di atas muka bumi ini adalah dengan cara selain kita mengucapkan alhamdulillah, kita gunakan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah, kita juga wajib untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang merupakan penyebab kita terlahir di atas muka bumi ini. Dan bentuk kita bersyukur kepada kedua orang tua kita adalah kita berbakti kepadanya. Tahukah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad dan juga Tirmidzi serta Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling pertengahan. Fa in syi'ta fadhi' dzalikal bab, apabila seseorang atau engkau menghendaki untuk menyia-nyiakan pintu tersebut, maka akan tersia-sialah. Artinya apabila engkau tidak mendapatkan pintu surga yang pertengahan ini dengan berbakti kepada kedua orang tuamu, maka engkau tidak akan memperolehnya. Awihfadhu, atau engkau menjaga pintu tersebut dengan cara engkau berbakti kepada kedua orang tua, sehingga kelak engkau akan mendapatkan surga yang kau lalui melalui pintu yang paling tengah ini. Ada seorang alim, yaitu Al-Qadhi Al-Baydawi rahimahullah, mengatakan, menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pintu surga yang paling pertengahan. Beliau mengatakan, wal ma'na anna ahsana ma yatawassalu bihi ila dukhulil jannah wa yatawassalu bihi ila wusuli darajatiha al-aliyah mutawa'atul walidi wa mura'atu janibihi. Beliau menjelaskan bahwa maksud daripada pintu yang paling tengah di dalam surga ini adalah ia merupakan pintu yang terbaik yang akan mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surga dan akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan derajat-derajat surga yang tinggi. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa di dalam surga itu semakin tinggi derajatnya di dalam surga, akan semakin tinggi pula kualitas kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Sehingga seseorang yang memiliki level tinggi di dalam surga, dia akan mendapatkan level yang tinggi pula dalam kaitannya dengan kualitas kenikmatan di dalam surga. Dan disebutkan di sini bahwa yang terbaik yang mengantarkan seseorang untuk masuk surga dan yang terbaik yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di dalam surga adalah dengan mentaati kedua orang tuanya, dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, melaksanakan perintah-perintah kedua orang tuanya selama tidak diperintahkan dalam perkara-perkara yang mungkar. Dan juga mura'atu janibihi, dan memperhatikan dirinya agar selalu mendampingi kedua orang tua, terutama ketika kedua orang tua dalam keadaan membutuhkan pertolongan kita, dalam keadaan sudah tua, membutuhkan pelayanan dan perawatan kita. Maka yang demikian ini akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam pintu yang terbaik yang mengantarkan ke dalam surga dan derajat yang tinggi di dalam surga.
Sebagian yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud pintu yang paling pertengahan di dalam surga itu adalah innalil jannati abwaban wa ahsanuha dukhulan awsatuha. Sesungguhnya pada surga itu terdapat beberapa pintu, dan pintu yang terbaik untuk dimasuki ketika seseorang masuk ke dalam surga adalah pintu yang pertengahan. Dan sering sekali orang-orang Arab itu ketika ingin menyampaikan sesuatu yang terbaik, dia sering menyebutkan, atau orang-orang Arab sering menyebutkan dengan perkara yang paling pertengahan. Wa inna sababa dukhuli dzalikal bab al-awsat huwa muhafazatu huquqil walid. Dan sebab yang bisa mengantarkan seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga melalui pintu yang terbaik ini adalah dengan memperhatikan dan memenuhi hak-hak kedua orang tuanya. Yaitu berbakti kepada kedua orang tua, menyenangkan hati kedua orang tua, berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat perasaan orang tua terganggu, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan kepada kedua orang tua. Nah, inilah salah satu keutamaan seseorang ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan satu perkara yang bisa mengantarkan seseorang untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua adalah hendaklah kita memperhatikan keadaan kita ketika dulu, atau mengingat-ingat kembali keadaan kita ketika dulu semasa kita kecil, ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, atau bahkan sebelum dilahirkan, ketika di kandungan ibu kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah, membawa beban berat, kita ada di dalam kandungannya. Kemudian setelah itu ibu kita melahirkan, betapa beratnya, bahkan bertaruh nyawa ketika melahirkan kita. Belum lagi rasa sakit yang luar biasa yang dirasakan oleh ibu kita. Setelah itu ketika kita terlahir, kita hanya mampu menangis ketika kita menginginkan makan dan minum. Kita hanya menangis ketika kita menginginkan sesuatu untuk dilayani. Kedua orang tua kita sering begadang tidak tidur malam demi untuk merawat kita ketika itu. Dan terus kedua orang tua kita dalam keadaan susah payah membesarkan kita sampai kita menjadi orang dewasa yang mandiri. Maka dengan kita terus memperhatikan atau terus mengingat-ingat jasa-jasa kedua orang tua kita, terutama ketika kita masih kecil, maka insya Allah ta'ala kita akan terdorong untuk bisa berbakti kepada keduanya. Dan ini terangkum dalam sebuah doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta berikanlah kasih sayangmu kepada keduanya sebagaimana keduanya telah mengasuhku dalam keadaan ketika aku masih kecil. Ada sebuah isyarat dalam doa tersebut untuk kita mengingat kembali jasa-jasa kedua orang tua kita pada saat kita masih kecil. Dikala kita tidak bisa berbuat apa-apa, kedua orang tua kitalah yang siap melayani kita pada saat itu. Terus mengasuh kita dalam kepayahan demi kepayahan sampai kita menjadi seorang dewasa yang mandiri. Inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pintu surga yang paling pertengahan. Maka jangan sia-siakan bagi saudara-saudara kita, saudara-saudari kita yang memiliki orang tua, maka jagalah pintu yang pertengahan ini. Jadilah kita semuanya sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Teruslah kita mendoakan kedua orang tua kita agar kita termasuk dari kalangan orang-orang yang kelak masuk ke dalam surga bersama-sama keluarga kita melalui pintu yang pertengahan, pintu yang terbaik, dan kita mendapatkan level surga yang tinggi di sisi Allah yang kelak akan kita rasakan kenikmatannya dengan kualitas yang tinggi pula, dan yang merupakan kenikmatan yang terbaik pula bagi kita di dalam surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.